Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Pembelajaran kali ini kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Di lingkungan kita terdapat banyak tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan? Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Tumbuhan memiliki bagian akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air, menyerap mineral, dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Batang berfungsi untuk menyalurkan bahan makanan atau sari makanan ke daun dan buah. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, sedangkan buah dan biji merupakan cikal bakal tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Akar memiliki beberapa bagian. Yang pertama tudung akar atau bisa juga disebut dengan kaliptra. Tudung akar adalah bagian yang berada pada ujung akar yang berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda, lunak, dan lemah. Bagian yang kedua ada ujung akar atau apex radicis. Ujung akar adalah bagian akar yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Bagian yang ketiga ada rambut atau bulu akar. Rambut akar mempunyai karakteristik yang unik, yaitu berserabut, tidak beraturan tetapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar yang berfungsi menyerap semua air dan garam mineral yang ada di kedalaman tanah. Bagian yang keempat ada serabut akar. Bagian yang kelima ada cabang akar. Bagian yang keenam ada batang akar. Batang akar adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala berbentuk yang kecil-kecil. Selanjutnya ada bagian leher atau pangkal akar. Selain bagian tersebut ada juga inti akar. Apa itu inti akar? Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar, yaitu di tengah seputar bonggol akar. Inti akar terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pembuluh tapis yang berfungsi membantu dan melancarkan proses fotosintesa atau proses fotosintesis. Bagian yang kedua adalah pembuluh kayu yang berfungsi menyerap air dan nutrisi makanan menuju tulang daun. Jenis-jenis akar. Jenis akar ada dua. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut.
Akar tunggang adalah akar yang berbentuk panjang, menjulur seperti tali, dan setiap lembarannya menyerupai urat yang ada pada tubuh manusia. Akar tunggang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 2 keping biji. Yang kedua, tulang daun dan sumsumnya menyirip atau menjari. Yang ketiga, tidak mempunyai tudung akar. Yang keempat, akar dan batang mempunyai kambium. Yang kelima, batang bercabang-cabang dan berruas-ruas. Yang keenam, kelopak bunga berjumlah 2, 4, atau kelipatannya. Pembuluh pengangkutnya teratur dan yang terakhir tipe berkas pengangkut kolateral. Sedangkan akar serabut adalah akar yang berbentuk menyerupai kulit kepala tua bagian dalam dan bermotif tidak rapih atau tumpang tindih yang tidak beraturan. Ciri-ciri akar serabut adalah batangnya berruas-ruas, batang tidak mempunyai kambium, memiliki 1 keping biji, tulang pada daun berbentuk sejajar, tidak menyirip ataupun menjari. Bagian bunga mempunyai jumlah 3 atau kelipatannya. Akar serabut terjadi karena akar primer merespon dan akar tumbuhan dari jaringan batang di sekitar epikotil. Akar serabut mempunyai anggota akar tombak, rambut akar, serabut akar, akar gangsing, dan akar benang. Selain akar tunggang dan akar serabut, ada juga jenis akar lain yang memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Di antaranya ada akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi, sesuai namanya, akar napas berfungsi untuk bernafas. Jenis tumbuhan yang memiliki akar napas adalah mangrove dan kayu api. Yang kedua, ada akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh berkembang menuju permukaan tanah. Dapat berfungsi sebagai penyerapan oksigen dari udara. Pada saat akar telah menyentuh permukaan tanah, akarnya akan menyerap air beserta garam mineral yang menyertainya. Jenis tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah beringin dan anggrek. Yang ketiga ada akar lutut. Akar lutut adalah akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok masuk ke dalam tanah, sehingga tampak seperti lutut yang dibengkokkan. Fungsinya untuk membantu pernafasan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar lutut adalah pohon tancang. Yang keempat ada akar penghisap. Apa itu akar penghisap? Akar penghisap adalah akar yang dapat menyerap dan menghisap sari makanan dari tumbuhan lain dengan cara menempel atau melekat pada batang pohon besar. Tumbuhan yang memiliki akar penghisap adalah tali putri dan benalu. Yang kelima ada akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini berfungsi untuk mengambil udara. Contohnya adalah tumbuhan bakau dan pandan. Yang keenam ada akar banir. Akar banir biasanya terdapat pada tumbuhan yang berjenis tropik. Akar banir merupakan akar yang tumbuh menonjol di atas tanah dan berfungsi untuk memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Contoh tumbuhan yang memiliki akar banir adalah pohon randu dan pohon kenari. Yang ketujuh ada akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada semua batang tumbuhan. Akar pelekat berbentuk panjang dan luas, berfungsi
untuk melekat pada dinding tumbuhan lain tanpa mencuri sari makanan dari tumbuhan lain. Contoh akar pelekat adalah pohon lada dan pohon sirih. Ciri-ciri akar. Akar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air hidrotop dan meninggalkan udara atau cahaya. Yang kedua, akar tidak berkuku-kuku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian lainnya. Yang ketiga, ujungnya terus tumbuh dan bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah menembus ke tanah. Demikian penjelasan materi tentang bagian-bagian tumbuhan akar. Untuk materi bagian tumbuhan yang lain akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.